Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul af'ali wal aqwali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal afadil, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza yang sangat saya ta'zimi dan yang sama-sama dimuliakan Allah, para alim, ulama, para kiai, masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, terkhusus beliau Bapak Bupati Musirawas yang saya banggakan, yang saya hormati, yang kita cintai bersama. Kita doakan mudah-mudahan beliau mampu mengantarkan Musirawas ini menjadi daerah yang aman, sejahtera, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sesuai dengan bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Saya sangat terkesima, terpesona sekaligus terharu dengan beliau Bapak Bupati yang memberikan kata sambutan dengan luar biasa, berbobot, karena memang beliau tinggi besar. Saya yakin beliau adalah figur seorang umarok yang ulama yang umarok. Meskipun jujur secara pribadi menurut saya beliau nggak pantas jadi bupati. Pantasnya gubernur. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan untuk ke depan beliau mampu memimpin Sumatera Selatan. Amin Allahumma. Ada bupati didoakan oleh kiai untuk jadi gubernur yang mengamini jamaah sekian banyaknya. Ini kira-kira bupatinya berani nambah berapa? Subhanallah. Kata sambutan yang luar biasa. Saya berani mengatakan dan menyimpulkan beliau adalah seorang mukmin sejati, seorang muslim yang taat, yang kuat. Dari kata salamnya subhanallah fasih. Beliau mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih. Kan ketara. Ketara ya Pak. Orang yang mukmin sejati, yang ahli ibadah sama yang enggak itu ketara. Dilihat dari salamnya aja udah bisa kita lihat ini muslim sejati apa enggak, mukmin sejati apa enggak. Kalau sejati pasti salamnya fasih seperti beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fasih, menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih. Karena pernah suatu ketika saya acara pengajian akbar bersama seorang kepala daerah, enggak saya sebutin itu kepala daerah mana. Subhanallah, saya kadang prihatin. Salam itu yang pecot. Karepe arep difasih-fasihnu malah ndak karo-karuan. Baru naik ke podium, kebayang. Assalamualaikum
Ya alaikum tuh ndak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ku diwalik wabarakatuh. Ngomongin ndak karo-karuan. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, malam hari ini sama-sama ya waktu itu aku lak cerita ta sambutannya beliau. Kita sama-sama mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dia mengucapkan Muhammad ndak bisa, Muhammad. Nabi Muhammad nggak terus-terusane. Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Mau bilang sallallahu alaihi wasallam keliru subhanahu wa ta'ala. Udah kayak gitu nyebut nama saya salah lagi. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak penceramah yang akan memberikan tausiah kepada kita, beliau Bapak almarhum Kiai Haji Anwar Zahid. Ya karepe dia mau bilang al-mukarram. Keliru almarhum Kiai Haji Anwar Zahid. Udah gitu diulang-ulang lagi. Bukan cuman sekali dia mengucapkan kata almarhum itu. Sungguh nanti saya minta kepada almarhum Kiai Haji Anwar Zahid untuk menyampaikan subhanallah. Saya masih duduk rasane hati, oh bupati dobol ya. Uang saya urip kok dipatek-patekno. Udah kayak gitu, maaf, halo, yang jadi MC kayak penyiar dangdut. Giliran saya dengan semangat 45 dia bilang, hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang kita nantikan bersama, ceramah agama Islam dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh seorang kiai muda yang sedang naik daun. Loh aku itu dikira ular keket. Beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Jadi saya naik podium sambil gini-gini. Ayo sopo sing ngajak jotosan nih. Ini dari subhanallah, saya bangga sekali, saya bangga. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kapolres beserta seluruh anggota, para kepala dinas yang hadir yang sangat saya hormati, Bapak Camat Tugu Mulyo beserta seluruh unsur Muspika Kecamatan Tugu Mulyo, para kepala desa se-Kecamatan Tugu Mulyo yang hadir pada pagi hari ini, para pengurus madrasah yang sangat saya hormati, Kepala Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Tugu Mulya berserta seluruh majelis asatid, dewan guru yang insya Allah semuanya bisa digugu dan bisa ditiru. Sekedar mengingatkan teman-teman guru, Anda semua adalah panutan dari para murid. Apa yang dilakukan oleh guru akan digugu, akan ditiru oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru akan menurun baik pula kepada murid-muridnya. Perilaku jelek dari para guru pun akan menurun jelek kepada murid-muridnya. Maka tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan subhanallah, pepatah itu sekarang udah semakin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Ini artinya mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dahulu. Kalau murid zaman dulu itu sama gurunya patuh, taat, takzim, etika, norma, akhlak betul-betul dijaga. Misalkan ada bapak ibu guru lagi duduk kayak gini, kalau murid zaman dahulu lewat depannya aja nggak berani, mau jalan lewat depan bapak ibu gurunya nggak berani, lewat belakang atau kalau nggak gitu cari jalan yang lain. Kalau murid sekarang kan enggak,
Ada bapak ibu guru lagi duduk kayak gini, lewat depannya biasa, bahkan lari, mencolot, ada ngentut pisan. Demikian pula orang tua, mendidik anak zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik anak zaman dahulu. Kalau anak zaman dulu manut-manut sama orang tuanya, dibilangin, "Nak, jangan duduk di bantal, nanti bisulan." Nek wong Jawa, ojo lungguh bantal, ndak garai udunen. Itu anak dulu nggak berani duduk di bantal. Itu sebenarnya pendidikan akhlak. Bantal itu untuk kepala, jangan dipakai pantat. Kalau anak dulu nggak berani, takut bisul. Coba arek saiki diomongi, ojo lungguh bantal, udunen. Oh, kuno Bu. Cari sopong, sopir bis kabeh lungguh bantal, gak ono sing udunen. Banter balike. Iya. Dulu ada anak perawan dibilangin sama orang tua, "Dok, perawan, jangan keluar habis maghrib, nanti ditelan Bathara Kala. Ojo metu mari maghrib, engko ndak dicaplok Bathara Kala." Udah operator, ndak usah diutak-utak. Son murahan rewel. Halo. Ndak berani perawan zaman dahulu keluar habis maghrib. Ndak berani, takut dicaplok Bathara Kala. Kalau sekarang anak perawan, anak perempuan dibilangin jangan keluar habis maghrib, nanti dicaplok Bathara Kala. Ketepaan aku wis suwi pengen dicaplok gak, dicaplok-caplok. Anak zaman dulu nurut sama orang tua. Halo. Halo. Gak direken aku. Para karyawan, karyawati di MA Al-Muhajirin, juga petugas TU, tukang usung-usung. Iya, tukang usung-usung, tukang urek-urek, tukang untuk-untuk. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, para wali murid dari semua tingkatan, hadirin hadirat khusus, anak-anak sekalian, para siswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, para siswi yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang lemu-lemu, yang mesam-mesem dan yang guyang-guyu, yang rupanya sudah lama merindukan kedatanganku. Makanya sekarang semuanya sedang memandangi wajahku, dan insya Allah semuanya mencintai aku. Aku nggak GR kok. Buktinya aku baru datang aja udah banyak yang bilang kul huwaile tawan. Subhanallah, anak-anak sekalian yang baru akan lulus madrasah aliyah, mohon maaf, anak-anak jangan pernah beranggapan sudah lulus madrasah aliyah. Demikian pula Bapak Ibu wali murid, jangan pernah punya anggapan kalau putra putrinya sudah lulus madrasah aliyah tapi baru lulus. Saya tanya, tolong dijawab, sudah lulus sama baru lulus itu sama apa beda? Sudah lulus dengan baru lulus itu sama apa beda? Jelas beda. Kalau sudah lulus itu sudah lulus, tapi kalau baru lulus itu baru lulus, kan beda. Loh, saya humor ini bukan berarti nggak ada maknanya. Kalau sudah lulus namanya sudah merasa cukup, ya wes, anak saya sudah lulus madrasah aliyah, sudah lulus ya sudah, nggak butuh tambahan lagi, nggak perlu melanjutkan ke tingkat jenjang berikutnya, sudah lulus kok. Tapi kalau apa, anak saya kan baru lulus madrasah aliyah, masih belum bisa apa-apa, ilmunya masih dikit, akhlaknya masih belum tertata,
masih butuh tambahan sebanyak-banyaknya, maka dia harus dilanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Sama ibu, bapak, tolong dijawab pertanyaan saya. Bapak, ibu senang mana? Punya duit sudah 5 juta sama punya duit baru 500 juta. Pilih yang mana? Sudah 5 juta atau baru 500 juta? Oh, kedonyan kabeh. Ora sing tuwek tok sak anak-anake ya katut kedonyan. Kalau punya duit sudah 5 juta, aku punya duit sudah 5 juta, udah lumayan, udah luar biasa banyak, udah cukup, wis luweh-luweh, lebih luweh-luweh, turah-turah. Tapi kalau punya duit baru 500 juta, masih butuh tambahan dan ada harapan tambah dan tambah lagi. Masalah anak juga begitu, Bapak Ibu. Berat atau ringannya beban Bapak Ibu dalam merawat anak, mendidik anak, itu tergantung anggapan Bapak Ibu terhadap anak. Bapak Ibu punya anak sudah 2 dengan punya anak baru 14, iku ramutane lebih ringan yang baru 14. Kalau Bapak Ibu punya anak sudah 2, anak saya sudah 2, sudah menghabisin biaya luar biasa, aku udah capek, wis pegel, tambah gak kira sanggup pun, udah cukup 2 ini anakku udah beratin orang tua. Tapi kalau anak saya baru 14, tambah rong losin maneh isek sanggup. Kita doakan semuanya anak-anak kita mudah-mudahan menjadi generasi yang solihin solihat. Amino. Telat. Oke, yang kompak Ibu, amin yang semangat, oke? Ibu, kalau Ibu semangat, aku juga semangat. Tapi kalau Ibu loyo, aku yo katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Semangat, kita doakan semuanya anak-anak kita mudah-mudahan menjadi generasi yang solihin solihat, mendapatkan ilmu yang manfaat, mempunyai akhlakul karimah yang hebat, mempunyai iman dan takwa yang kuat, bermanfaat untuk keluarga, agama dan masyarakat, yang pada akhirnya mampu memuliakan kita dunia sampai akhirat. Kalau dalam bahasa yang sederhana, yang laki mudah-mudahan solih, yang perempuan mudah-mudahan solihah. Sorry, saya lebih banyak ngomong pakai bahasa Indonesia, meskipun saya tahu yang hadir ini kebanyakan orang-orang Jawa. Kan rata-rata orang Jawa yang pindah ke Sumatera sini udah jadi gibas. Wis ilang Jawane. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti, meskipun ini saya juga agak memaksakan diri, karena jujur Pak Bupati, untuk berbahasa Indonesia saya kurang kulina. Ya kurang kulina, tapi insya Allah kalau sama yang di sebelah sana tidak kalah saya. Halo, halo. Yang laki solih, yang perempuan mudah-mudahan solehah. Dalam kalimat yang sering saya ulang-ulang di berbagai kesempatan, yang solih, yang solehah itu adalah generasi harapan, harapan kebanggaan orang tua, harapan kebanggaan bangsa, negara, agama, mampu menjadi anak yang pelopor, bukan pengekor, anak yang pengais, bukan pengemis, anak yang perintis, bukan pewaris, anak yang penggerak, bukan penggertak, anak yang punya karakter, bukan yang karaten, anak yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, anak yang beradab, bukan yang biadab, anak yang taat, bukan yang keparat, yang ahli ibadah, bukan yang belarah, yang rajin baca dan mendalami ilmu Al-Quran, bukan yang rajin gendaan. Oh, bikin kata-kata kayak gini sulit, Pak Bupati belum tentu bisa.
Ini sengaja memang saya kepingin akrab sama beliau. Siapa tahu nanti dapat tambahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam bahasanya Al-Quran, mohon maaf, saya ini sebenarnya sakit. Tapi subhanallah, begitu ketemu Pak Bupati yang bersemangat, ketemu anak-anak, sakit saya jadi sembuh. Bener, saya mulai datang kemarin dari Pekanbaru, Riau, terus ke Jambi, terus keliling. Ini habis ini masih ke Palembang, habis ini lagi masih ke Lampung. Itu kondisi kurang fit, kurang fresh, sama istri saya sedih. Iya. Tapi alhamdulillah, ini ketemu Pak Bupati saya sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Jadi obat, namanya aja Ridwan, penjaga surga. Iya, yang namanya malaikat Ridwan itu tidak pernah marah, tidak pernah, selalu menyenangkan. Iya, selalu menyenangkan. Maka saya yakin beliau mampu menyenangkan dan memuliakan kabupaten ini. Udah 3 kali ini, berarti 3 kali juga aminnya. Dalam bahasa Al-Quran, generasi harapan itu dinamakan generasi yang ulil albab. Siapa ulil albab? Mari kita kaji bersama-sama secara singkat karena waktunya terbatas. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kriteria dari ulil albab itu 3. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam segala situasi dan kondisi selalu berzikir kepada Allah, menyambungkan hidupnya kepada Allah, hatinya selalu terhubung kepada Allah, sensitif hatinya, ahli zikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan, ahli fikir. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Berdoa dan berikhtiar. Artinya ulil albab itu adalah generasi yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Hatine tertib, uteke lantip, tangane ya urip. Ngerti, pinter, tur ya prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyopir, gelem jangan menir, lek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, qalbiyah, jasadiyahnya menyatu. Raga, rasa, rasio terpadu sehingga yo pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Angel gak kata-kata ini. Memangkane yang lewarang. Kata-katanya yang mahal Pak Bupati. Anak yang demikian ini yang menjadi harapan kita. Betapa syubbanul yaum rijalul ghad, kata Syekh Mustafa Al-Ghalayini. Pemuda di hari ini adalah tokoh di masa depan.
Bagaimana warna Islam ke depan, nasib Islam ke depan? Jawabannya ada pada generasi muda yang pakai seragam hitam sebelah sana dan yang pakai macem-macem sebelah sini. Ya kan seragamnya nggak sama. Yang sebelah situ kan sama. Halo bro. Waduh, ireng-ireng. Nah, yang sebelah sini kan nggak sama. Inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya di derap langkah kalian nasib bangsa ini, dan di pundak-pundak kalian urusan bangsa ini. Bagaimana Sumatera Selatan, Sumatera, Indonesia 20, 30, 40 tahun ke depan? Jawabannya ada pada kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Harus bangga. Tapi jangan terlalu dibangga-banggai. Kita dulu punya semboyan, sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap merdeka. Sekarang semboyan itu udah berubah. Sekali merdeka, merdeka sekali. Iya. Sekali merdeka, merdeka sekali. Saking merdekanya, apapun bisa masuk ke kita tanpa filter, bebas. Ini apa ya? Ya bebas. Ya globalisasi kayak namanya. Iya. Terserah kamu bilang apa modernisasi, apa globalisasi, terserah. Yang jelas ini kalau tidak kita antisipasi, tidak kita filter, membahayakan akidah, membahayakan karakter, moral kepribadian generasi muda kita. Kan tentunya kita ingin, halo, Indonesia ini jaya. Kalian yang menentukan, wahai para generasi muda. Sekarang kalau kita mau introspeksi roh toga, gak sing tua-tua nombor itu. Aku ngomong nek kelincipen ngene iki tambah susah. Loh, kalau saya ngomong ngaji pakai dasar bisa, agak lincip kayak gini pun saya bisa. Makanya yo laris. Maaf, ngapunten. Ini yo kadang-kadang yo dasar, kadang-kadang yo rodok lincip gitu ya. Bangsa kita ini kehormatannya bertambah apa berkurang? Coba. Kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Coba kita dengan Malaysia itu dihormati apa dilecehkan? Kita sama luar negeri menang apa kalah? Apa kita yang menang? Coba. Ekonomi kalah. Halo, politik kalah. Halo. Budaya kita dicaplok sama luar negeri, kita diem. Halo, pulau dicaplok nggak bisa apa-apa. Yang menang olahraga kalah. Yang menang apa? Loh Pak, ingon-ingon sampeyan dhewe sing ngomong. Apa kita kurang orang pinter? Di Indonesia kalau orang pinter banyak. Yang bener itu yang nggak begitu banyak. Jarang-jarang. Paling yang bener cuman yang kayak Pak Bupati. 4 kali udah ini. Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Kita memang harus bangga. Tapi coba kadang-kadang salah ucap kita sendiri sih. Uy. Ingat lagu Indonesia Raya, harus hafal, itu lagu wajib. Ada satu yang ini merupakan apa ya? Ya pendapat saya saja, tidak ada tendensi apapun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, teng. Terus habis itu gimana? Nah ini salah. Mestinya bukan kok di sanalah. Iya. Di sana lah. Loh ini salah. Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kok di sanalah. Aku berdiri. Ya di sinilah sebenarnya. Mestinya harusnya
Kan itu lagunya, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Mestinya kan di sinilah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jangan di sanalah, ya di sinilah kita harus membanggakan yang sini, jangan yang di sana yang dibangga-banggakan. Sehingga akhirnya karena di sanalah yang hebat yang di sana, yang di sini nggak begitu hebat. Iya betul. Iya. Coba kalau ada kambing yang bagus itu disebut kambing Australia. Nangka yang enak, nangka Landa, nangka Belanda. Coba kacang yang enak, kacang Cino. Coba ayam sing apik, ayam Bangkok. Ada kunci yang kuat disebut kunci Inggris. Tali yang kuat tali Jepang. Nah, yang pilih kita apa? Gula Jawa. Delower kayak surek itu. Kita lebih bangga dengan yang di sana, bukan yang di sini. Sehingga untuk berpakaian pun, kalau mereknya merek dalam negeri, kadang-kadang gengsi, malu. Aqua dingin. Iku ana sponsor itu. Enak-enak nerangin ngaji, aqua dingin. Padahal aku yang di sini kepanasan. Halo. Woi. Ini kok aku ki direken apa ora to? Sponsor lagi. Allah ya Karim. Nggih Bapak matur suwun nggih. Matur suwun. Atos-atos Pak. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kita angkat harkat martabat kita, tapi kenyataan berbicara kita kalah. Bahkan, halo, orang luar negeri rata-rata udah bisa injek-injek bulan. Orang luar negeri rata-rata udah bisa sampai ke bulan, memasang bendera-bendera mereka di bulan, buat situs-situs di rembulan. Orang luar negeri udah bisa sampai ke rembulan. Wes iso idek-idek bulan. Kita coba kalau mau lebaran geger perkara inceng-incengan bulan. Loh iya kan? Mereka semuanya udah bisa nginjek-injek rembulan. Rembulan diinjek-injek. Kita masih ngintip. Kalau mau lebaran itu intip geger lagi. Gegere perkara inceng-incengan bulan. Iki rembulannya udah nampak apa belum? Udah ndak usah geger. Yang NU pakai ru'yah, yang Muhammadiyah pakai hisab. Sama. Halo. Begitu aja kok. Ayo kita tasamuh, toleransi, saling menghargai. Oke? Udah sering saya sampaikan. Yang satu tarawih 20, yang satu tarawih 8. Oke, sama bener. Yang nggak bener yang nggak mau tarawih. Kan ada orang yang kerjaannya cuma nyalain. Apa itu orang NU tarawih 20 rakaat. Iya banyak rakaatnya sih, tapi cepet tarawih jentik. Tarawih macam apa itu? Muhammadiyah juga gitu. Setahun sekali aja tarawih cuma 8. Nggak niat tuh. Salah semua. Yang bener aku ini netral, nggak usah tarawih. Itu orang sampel itu namanya. Apa? Iya. Sampel itu gila kalau nggak tahu. Sampel sama simpel beda. Sampel, ada simpel, ada sampel. Sampel itu bahasa Jawa. Oh, pancen rapatek Jawa. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, betul? Tanpa mengurangi rasa hormat
dan cinta saya kepada saudara-saudara saya yang non-muslim. Mohon maaf, kadang-kadang kita malu. Kita mayoritas beragama Islam, tapi objek wisata yang ada di kita bukan milik Islam. Yang rame, coba Borobudur rame, bukan milik kita. Parangtritis rame, bukan milik kita. Coba Bali luar biasa rame. Wisatawan mancanegara paling banyak di Indonesia mengunjungi Bali, itu juga bukan milik kita. Halo. Padahal coba India itu mayoritas penduduknya Hindu, Buddha. Tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol itu kalau Bapak Ibu nggak ngerti, Spanyol itu Jambi gitu loh, ngulon terus. Pokoknya tekan Jambi ngulon terus. Corong becak ya 5 tahun tuh kono. Lah wong aku cerita Spanyol itu melongo. Saya tahu yang melongo itu macam-macam. Ada yang melongonya memperhatikan saya. Ada yang baru lihat saya dari video, dari CD. Itu ada yang bilang, Pak Anwar tambah ketok ganteng ya. Aku kroso dirasani. Halo. Spanyol itu mayoritas penduduknya Nasrani, tapi 80% objek wisata di sana milik orang Islam. Ya Allah, ya Alhamdulillah, kita sekarang udah mulai bergerak. Banyak wisata-wisata religi. Di Jawa itu ada wisata religi Wali Songo. Saya yakin yang dari Sumatera pun banyak berziarah ke sana. Kayak di Tuban ada Sunan Bonang. Tapi masih kalah ramai dengan alun-alunnya. Sekitar pantai itu. Di Lamongan ada Sunan Derajat. Tapi Derajat kalah tenar, kalah ramai dengan WBL. Sehingga misalkan Bapak Ibu, Bapak atau Mas lagi pergi ke luar negeri, ditanya sama orang luar negeri, where are you from, Mister? Bapak dari mana? Misalnya Bapak menjawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Orang luar negeri begitu dengar Indonesia, langsung komen dia, Indonesia, Bali is good. Bali hebat, top. Misalnya kita ingin mengangkat citra Islam dengan mengatakan kepada mereka, but ngampel Moskow is good. Mereka dengar ngampel Moskow, penasaran, kepingin tahu. Tanya, where ngampel Moskow? Di mana masjid ngampel? Kita jawab, in Surabaya. Di Surabaya. Mereka dengar Surabaya langsung komen, Surabaya, Doli is good. Ini terkenalnya bukan hanya di Indonesia, mendunia gitu. Ya Alhamdulillah ini udah mulai ditutup itu. Sama lihat ketawanya kayak pernah ke sana, Pak. Ya Allah, termasuk dalam konsolidasi ilmu pengetahuan, sebenarnya kita kalah. Saya pernah membaca satu buku karangan Profesor Wong Pinter. Aku lupa namanya. Daripada saya sebutin salah, aku lupa. Aku itu anak-anak kalau udah lupa, biasanya terus nggak ingat. Iya. Kalau udah lupa biasanya nggak ingat aku. Pokoknya karangan dari profesor orang pinter gitu aja. Subhanallah. Ternyata Master IQ Indonesia ini menempati ranking 154 dunia. S3 doktor kita terendah keempat, ranking 4 dari bawah. Tepuk tangan untuk Indonesia. Paling kaya doktor itu Israel. Israel itu setiap 1 juta penduduk 12.600-nya adalah doktor. Makanya nggak ada cerita Amerika Serikat berani sama Israel. Israel perang melawan negara manapun, Amerika berada di belakang Israel. Nggak mungkin berani memusuhi Israel. Kenapa? Karena produk senjata dan teknologi Amerika Serikat itu grandmakernya orang Israel. Aku ngomong grandmaker ini paham apa ora? Ya ora dunung mana sih.
Sembuh Pak Bupati, dua ingon-ingon ngene iki sabar jenengan ya. Jujur Pak Bupati, saya sulit, saya merasa kesulitan karena saya ngomongin orang-orang yang nggak begitu cerdas. Jadi ya orang ngenyek kan kenyataan. Orang cerdas sama enggak itu beda kok. Tenaga otaknya itu orang Israel. Produk persenjataan dan teknologi Amerika Serikat. Israel itu setiap 1 juta penduduk, 12.600-nya adalah dokter. Amerika sendiri cuma 7.000. Jepang 7.500 dokter dari setiap 1 juta penduduk. Jerman 5.000. India itu kan hobinya cuma nyanyi kan. Terkenal negara miskin, mata uangnya rendah, rupiah itu negara miskin, hobinya nyanyi, pacaran nyanyi, makan nyanyi. India kan jotosan nyanyi, mandi nyanyi, ngeseng, tidur sambil nyanyi, itu orang India. Iya, tumpah iwae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek tange. Kan hobinya cuma nyanyi kan India itu. Ustadz zaman sekarang itu kan dituntut all round, semua bisa. Harus bisa nyanyi. Tuje teka ya jana sanum bisa. Yar hota hai diwana sanum bisa. Enak suara saya. Nggak usah ketawa kamu. Halo. Negara yang terkenal negara miskin terbelakang, hobinya nyanyi. Ternyata setiap 1 juta penduduk India itu 3.500-nya adalah dokter. Indonesia dari setiap 1 juta penduduk dokternya 62. Tepuk tangan lagi untuk Indonesia. 62 ini pun yang 50% dapat gelar dokter dari sekolah. Yang 50% aspal. Asli tapi suruh kualitas dari mana? Sembuh. Nah ini tantangan ini yang menjawab adalah kalian, anak-anak. Maka saya tadi dibatasi 10:30 selesai. Hah? Wani piro, lanjutkan. Iya, sudah diem. Yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Oke, halo. Jadi generasi yang diharapkan itu yang soleh, yang kehidupannya sering juga saya sampaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini tujuan hidup kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia mulia di dunia, bahagia mulia pula di akhirat. Dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat. Fid dunya hasanah itu simbol bayaran. Wa fil akhirati hasanah itu simbol ganjaran. Halo. Maka anak yang soleh itu pinter cari bayaran, juga pinter cari ganjaran. Ganjaran itu pahala. Anak-anak kita Bapak Ibu itu pasti nanti jadinya salah satu dari 4 kriteria ini. Nggak bisa lepas. Pasti. Ini kira-kira nanti anak Bapak Ibu masuk kriteria yang keberapa? Yang pertama, yang solih tadi, yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pinter golek bayaran, ya kober golek ganjaran. Yang kedua,
nguber bayaran tapi nggak kober golek ganjaran. Yang ketiga, nguber ganjaran nganti gak kober golek bayaran. Yang keempat, wis ora pinter golek bayaran, ora kober golek ganjaran. Coba kira-kira Bapak Ibu misalkan punya anak perempuan, dilamar sama cowok 4 macam tadi. Cowoknya sama, ganteng, gagah, atletis, sehat, kekar, tegap, kuning kulitnya, sauntu-untune pisan. Coba tak urut satu-satu, kira-kira nanti Bapak Ibu pilih yang nomor berapa. Yang nomor 1, anak cowoknya tadi pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Anaknya solih, ahli ibadah, sholatnya rajin, pinter, solih, ahli ibadah, baca Quran fasih, sholawatan enak, azan cemengkling, khutbah pinter, ceramah pinter, terus sama orang penuh etika, tata krama, dan jadi dokter dia. Ganjaran kathah, bayaran turah. Yang kedua, pinter golek ganjaran tapi ndak kober cari bayaran. Semangatnya ke masjid luar biasa, nggak pulang-pulang dari masjid, kerjaannya di masjid terus. Pikiran, tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, istighosah, mujahadah, malam tahajud, pakainya sholat duha. Kalau lagi baca istighfar semalam sampai 300.000. Astagfirullahaladzim, sambil putar tasbih. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, semalam habis tasbih 7. Neng masjid, tapi ndak mau kerja. Di masjid terus, tapi ndak pernah kerja. Kalau lapar gimana? Ya ngerokoti menara masjid, ngerikiti keramik, Aku ngomong ngerikiti kelingan bojoku. Tadi malam aku lapar, suruh makan. Pas enak-enak mangan, kriuk-kriuk di telepon, ngerikiti nopo bi. Dikrikit-krikit no. Subhanallah. Halo. Anak semacam ini ibu, kalau diambil menantu dia punya jurus. Kata orang Jawa, mo limo. Moh mergawe mangan melu moro tuwa. Kalau saya malah saya sempurnakan jadi mo 17. Moh mergawe mangan melu moro tuwa muring-muring mantu mencap-mencap, moro tuwa mongkok mantu mesam-mesem, moro tuwa mangkel mantu menengai, moro tuwa mobing mantu minggat, moro tuwa mati mantu melu marisi. Malah 29 nih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pinter golek bayaran tapi ndak kober golek ganjaran. Rajin kerjanya, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Setiap jam 3:30 pagi udah bangun dia, tapi nggak sholat subuh, udah mulai kerja. Ikut tetangga, dia nyabutin bulunya ayam. Kan ada tetangga yang punya usaha ayam, melum bubute ulune pitik. Engkau dapat upah. Ini sayapnya ayam itu 2, sambil sama cekernya itu 2. Kena dikelawuh sarapan. Jam 7 pagi langsung ikut kerja ke bangunan, jadi kuli bangunan. Pulang jam 4 sore langsung ngarit, cari rumput untuk pakan ternaknya. Terus habis maghrib keliling kampung jualan bakso. Nanti jam 11 malam tafakur ngeramal togel. Jam 1 beber tikar, teman-temannya diundang bikin jamaah judi, jamaah remi, jamaah kope. Jam 3 malam masih belum tidur, nonton bola taruhan. Jadi utek ku isine duit tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Yang keempat, wis gak pinter golek bayaran, gak kober golek ganjaran.
jadi pegawai bank Joning. Nah, tukang jogo lampu abang hijau kuning gitu maksudnya. Itu kan pegawai bank Joning. Tukang jaga lampu abang hijau kuning, berhenti di lampu merah. Kalau ada mobil yang berhenti waktu lampu merah, kemudian dia sambil bawa cek iwak peyek, cek iwak peyek, sego tiwul, cek. Misi om, ngemis. Gak paham ae. Ganjaran gak oleh, bayaran pepleh. Ganjaran keteng, bayaran seteng. Ayo Bapak Ibu kalau pilih menantu antara anak yang nomor 1, 2, 3, 4 tadi, pilih yang nomor berapa? Sip, pilihan tepat. Bener, pilih yang nomor 1, yang pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Saya yakin semua pilih yang nomor 1. Tapi permasalahannya, mohon maaf Ibu, anak perempuan sampean kira-kira sudah pantas belum dilamar cowok yang nomor 1 tadi? Putrinya sampean kira-kira dilamar cowok yang nomor 1 tadi, kira-kira pantas apa enggak? Pantas? Pantas apa? Ndelok ibuke kaya ngono modele. Kalau kepingin, semua kepingin. Siapa sih yang nggak kepingin? Saya yakin ini mbak-mbak yang cewek udah gede-gede, keluar alias cantik-cantik lagi. Senyum-senyum terus sama aku mulai tadi. Aku jadi GR. Saya yakin kalau pilih calon suami, pasti pilih yang nomor 1 tadi. Tapi masalahnya sampean pantas enggak? Bapak Ibu juga begitu. Ingin pasti, semua kepingin punya menantu yang nomor 1 tadi. Maka jangan hanya kepingin. Kalau kepingin punya menantu cowok yang nomor 1 tadi, anak perempuannya harus dididik sebaik-baiknya, bekali dengan ilmu yang cukup, akhlak terutama. Modal seorang istri itu akhlak. Halo, jangan sampai salah didik anak perempuan. Ibu, nanti ibu keliru didik anak perempuan. Punya anak perempuan, terima disandangi rapet, dipakani wareg, turok kenggon sing anget. Pokok targete arek ben sehat, giat, semangat, kuat, lowemu nganti diangkat berat. Diundang zikir gak tahu teko, ana pengajian gak tahu moro, kon mikir ya ora iso, kon nyambut gawe malah lunga. Lek ana sego mateng lagi do moro. Terus gede arep dirabekno ora iso apa-apa, ora iso marut klopo, ora iso bedake tumbar karo mrica. Di sini wong tuwa ngrugekke mara tuwa. Senengane kluyar-kluyur turu tembong. Iya, keluyuran. Naik motor gede, motor lanang iku sing ditumpaki. Pakai rok coweka model SMS. Ya selakangane metu sithik. Atas pakai you can see, kamu can dapat si melihat. Memang kamu dapat melihat, kelihatan semua. Maka kalau saya sempurnakan itu you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Pakaian kayak gitu. Telinga pasang handset, yang kanan pegang HP, kirinya MP3, setelane iku karo gobek-gobek turut tembong. Coba saya tanya, Ibu, kalau anak perempuan model kayak gitu, kira-kira yang ngelirik cowok nomor berapa? Ya bukan cuma nomor 4, kalau ngelirik semua juga ngelirik. Aku aja ngelirik kok. Tapi yang ngelirik tok, Bro. Oleh kon ngelamar yo pikir-pikir. Apa mikir? Cowok cewek model ngono ku iso dijak golek ganjaran gak? Iso ngramut bayaran gak? Kalau cewek kayak gitu, pakakno wedhus mendem wedhuse. Halo. Iya. Sama, yang laki juga begitu. Iya Bu yo. Wong wedok modele protesan kok. Ganti lanang. Oke. Saya yakin mbak-mbak yang di sini, yang cantik-cantik ini, yakin kepinginnya cowok yang seperti yang di sebelah sini. Sementara.
masih sementara kalau mampu mempertahankan seperti ini. Iya kan? Kadang-kadang sekarang kita prihatin, subhanallah, kita prihatin ke anak-anak kita. Udah aliyah, surat Yasin nggak hafal. Surat Waqiah nggak hafal. Itu udah aliyah. Sementara bapak ibu punya anak masih kecil, TKA, 0 kecil, coba pancing jak nyanyi kok langsung nyaut. Le, tirok ke ibu le, wak peyek. Langsung nyaut dia, wak peyek, teke tiwung, ibu eyek, wetenge mentung. Memang kita subhanallah prihatin anak-anak remaja kita sekarang, ya Allah, seneng rusak tubuhnya sendiri, dirusak moral, etika nggak ada. Rambut udah bagus, rapi, di model koyok buntute tikus. Kalau nggak gitu disemir, abang hijau kuning, ya Allah, jubrak. Kuping apik-apik rapet buntu ya, dibolongi, ditindik, terus tenteli peleke becak. Itu pakai tindik, katanya tiru bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Iya oke, Cristiano Ronaldo itu pakai tindik di telinga, tapi yang dipakai kan emas. Nah, anak-anak itu enggak ya, kawat. Jadi Cristiano Ronaldo kecantol jemuran. Nanti pakai seragam, tulisannya enggak genah. Narapidana LPG Pinang. Pakai kaos kayak gitu itu malah bangga. Bener. Ada sekarang bikin geng apa kayak kaosnya tulisi seragam RIN, remaja intip neraka. Itu malah bangga. MBH, manusia bosan hidup. Bener ibu, saya pernah ngeliat ada anak remaja, gak bejaji arek. Emang yang kakean pola itu biasanya gak bejaji. Kaono sing ganteng kakean pola itu jarang. Soalnya lek ganteng ra usah kakean pola wis laris. Sing kakean pola gak bejaji. Mesti wis jemburis. Nyawange sepet. Kaya celurut ketemplung kotaan. Yakin sing kakean pola itu gak bejaji. Pasti. Lek ora usah kakean pola lak laris. Itu saya pernah lihat, ya Allah. Dia pakai kaos tulisannya lu gregetno wong. Panitia hari kiamat. Aku geleng-geleng kepala. Lele, wong kiamat mbok panitiani. Saya itu mikir lah, kalau kamu panitia hari kiamat terus bendaharanya siapa tuh? Ndah nesogene bendaharanya. Mbok aku daftar dadekke apa kono, seksi apa. Nanti tubuhnya penuh tato. Wis apa ae sing ndak digambar, dada gambar tekek. Lengan kiwa tengen kala jengking, geger kadal. Perut gambare ula, madhep mengisor. Ndase ana ngisor kuwi ula. Saya udah sering kritik teman-teman remaja kalau kepingin gambarin tubuh yang bagus, yang bernuansa islami gitu loh. Dada gambari masjid yang besar, terus kasih menara yang tinggi sampai hidung menara. Takoni wong, masjid mana ini dek? Masjid Istiqlal ini. Batuk kene bintang 9. Iya, terus lengan kanan kiri gambar tasbih, ahli wiridan, ahli zikir. Punggung mimbar khutbah. Iya, perut gambar beduk. Dicat warnanya hitam. Yang besar, tanya orang, dek beduknya warnanya kok hitam dek? Iya bapak, ini kan tulang sapi limusin yang dipakai, maka hitam. Orangnya nanya macam-macam, dek beduk begitu besar, tabuhnya mana dek? Ini di bawah beduk, ini tabuh. Masa ibu bapak seneng kalau punya anak laki kayak gitu? Belenek. Kata orang Jawa, belenek. Udah gitu kerjaannya keluyar-keluyur. Pulang-pulang, yor, almendemu. Subhanallah. Kan sekarang gitu, bukan hanya luarnya tubuh yang dirusak, dalamnya juga dirusak. Sorry,
Bro, dengerin, miras, minuman, namanya aja minuman, ya keras bener itu. Disiramin ke tembok, itu tembok pecah-pecah. Udah kayak gitu dimasukin ke dalam perut, dimasukin ke usus, merusak. Baru-baru ini ada 7 remaja mati semua gara-gara mendem berjamaah. Iya, yang diminum itu subhanallah minuman keras, cap kuntul, cap topi miring, dicampur sama spiritus, masih dikasih autan, dioplos sama oli tobuan. Udah jam 11 ini kan hari Jumat, aku ngaji udah 1,5 jam loh. Atek ngadeg terus iku kesel. Aku udah bilang tadi aku duduk nggak boleh, suruh berdiri. Sekarang aku berdiri capek banget. Ini saya awal kesel pol. Kalau saya udah duduk ini berarti udah saatnya doa. Aku tahu kamu cinta aku, tapi kan kita dibatasi waktu sayang. Saya sih nggak masalah ngaji lama, tapi beliau Bapak Bupati masih banyak acara. Yo, alasan-alasan. Beliau Bapak Bupati masih banyak acara. Kalau andai kan beliau nggak hadir, subhanallah, mungkin saya ngaji saya tambah 1,5 jam lagi masih oke. Tapi saya juga menghargai beliau. Kan biasanya pejabat itu kalau datang di acara pengajian, begitu selesai sambutan, dia pamit. Mohon maaf hadirin sekalian, dengan sangat terpaksa karena saya masih ada acara lagi, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Biasanya kan seperti itu. Makanya saya tadi merasa bangga, subhanallah beliau menunggu acara sampai selesai. Ini termasuk makhluk langka. Iya, subhanallah, luar biasa. Maka saya bangga kepada beliau. Acara mulai sampai selesai masih ditunggu. Seorang pejabat yang seperti ini kan jarang. Jarang. Langka. Langka sekali pejabat yang kayak gini. Biasanya habis sambutan, pulang udah. Alasannya masih ada acara yang lain. Padahal tidur sama istrinya. Tapi beliau subhanallah sampai acara selesai. Mudah-mudahan kehadiran beliau betul-betul membawa berkah untuk madrasah ini. Setidaknya berkah yang nyata, minimal bupati datang mesti ninggali ngono lho. Ya mbok kasih bantuan apa? Kalau nggak kasih bantuan, kayak apa teko? Iki kene gak kiai kendel gak wani. Makanya Bapak Bupati, subhanallah, panjenengan Bapak diundang ke sini ini memang tujuan utamanya untuk dimintai bantuan. Wis apal gayane kepala sekolah, sapal aku. Tapi subhanallah, dengan kehadiran beliau yang begitu dekat dengan rakyat, saya yakin, tanpa kampanye pun untuk periode berikutnya, beliau akan terpilih kembali. Kalau memang seperti ini terus, memang betul-betul dekat sama rakyat dan membela kepentingan rakyat. Oke, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan kurang. Wah, yang perempuan ini terkesima dengan saya rupanya. Enggak. Saya sih sebenarnya betah berlama-lama, tapi mohon maaf ini kan masih ada acara lagi. Nanti habis zuhur, mudah-mudahan Pak Bupati juga dapat undangan, bisa ketemu aku lagi nanti di sana. Kalau tidak dapat undangan ya tidak apa-apa, mungkin beliau punya acara. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan lembaga pendidikan ini, Madrasah Aliyah Al-Muhajirin, dan lembaga-lembaga yang berada di lingkup
sini. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan lembaga pendidikan yang manfaah, maslahah, barokah, istiqomah, dan mampu mencetak generasi yang tangguh, beriman, berakhlak yang mulia, beribadah yang istiqomah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahi Nabi rahmah syafil ummah. Wa binati du'al qubul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul. Ala man nawaina wa ala ma nawu bi salafuna salihun bi sirril asrar wa bi asrari sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه المدرسة المهاجرين معمورة مع عبادك الصالحين ومعمورة مع عبادك المؤمنين ومعمورة مع عبادك المتقين ومعمورة مع عبادك المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل سنة الجماعة أهل الصدقة أهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك